Pemirsa, serangan siber kembali menghantam Indonesia dengan menargetkan Pusat Data Nasional atau PDN. Serangan itu tidak hanya mengancam keamanan data warga, tetapi juga menyebabkan gangguan di berbagai layanan umum yang bergantung pada Pusat Data Nasional. KPU dibobol hacker. 204 juta data warga Republik Indonesia bocor. Peretas bernama Jimbo di Pusat Data Nasional sementara 2 di Surabaya telah diserahkan semua bernama Brajimbar sejak 17 Juni lalu. Pusat Data Nasional Ada 30 Pemirsa, serangan siber kembali menghantam Indonesia dengan menargetkan Pusat Data Nasional atau PDN. Serangan itu tidak hanya mengancam keamanan data warga, tetapi juga menyebabkan gangguan di berbagai layanan umum yang bergantung pada Pusat Data Nasional. Ini serius? Sampai bandara sama imigrasi kena juga? Adapun kronologi serangan siber yang menargetkan Pusat Data Nasional terjadi pada 23 Juni 2024. Akibat serangan ini, Pusat Data Nasional atau PDN mengalami serangan berhasil dibobol hacker. Ransomware bernama Parahnya data masyarakat berhasil bocor menginfeksi semua. dan menginskripsi data penting yang tersimpan Termasuk di data Pusat kita Data dong. Nasional. Emang data apa aja yang dicuri oleh mereka? Mulai dari 282 data pemerintah, data pribadi, sampai layanan imigrasi juga ikut terganggu, Sur. Lah, terus pemerintah kita ngelakuin apa aja? Emangnya mereka nggak nge-backup data kita? Kata salah satu sumber berita sih, pemerintah kita udah pasrah, Gus. Dan ya nggak ada backup data sama sekali. Nah, kita kan mahasiswa IT nih, belajar di bidang mengenai teknologi dan semacamnya. Kalau yang kasus-kasus yang kayak gini termasuk dalam apa ya? Biar kita bisa belajar. Nah, Inilah contohnya kenapa kita bilang ada software krisis. Software krisis. Apaan tuh? Nah, jadi simpelnya software krisis itu adalah istilah ketika sebuah software mengalami kegagalan atau kekacauan, Sur. nah betul tuh, Sur. Contohnya nih kayak kasus ini. Sistemnya udah nggak pernah diperbarui, backupnya nggak siap, terus koordinasi juga lemah. Itu semua adalah tanda-tanda dari software krisis, Sur. Jadi karena softwarenya nggak bisa ngimbangin, ya jadi masalah nih kayak gini. Padahal solusinya kan udah jelas, backup rutin yang benar, audit keamanan, terus upgrade sistem lama juga. Nah, aku sekarang paham. Jadi gitu ya teman-teman, pentingnya kualitas dari software itu tersendiri dan juga governance agar hasilnya tidak lalai dan yang rugi itu ya udah kita-kita juga atau masyarakat. Jadi, itulah kesimpulan pada video kali ini. Ngerti kan sekarang apa itu software krisis? Pentingnya untuk menjaga kualitas dari software itu sendiri agar tidak hasilnya itu gagal dan juga bukan sekedar modding, tetapi juga bagaimana memelihara, menjaga dan juga memanajemen suatu aplikasi. Thank you udah nonton. Bye bye.